Pertanyaan buat Kak Meike, apakah pernah kecewa sekali aja kecewa sama Tuhan untuk setiap ujian, sakit penyakit yang pernah dan sedang dihadapi? Jadi sebenarnya saya bergumul penyakit ini kan sudah kurang lebih 19 tahun, on and off. Dan sudah 3 kali serangan yang menurut medis nggak ada harapan. Tapi saya bersyukur gitu, kita punya Yesus yang hidup, Dia Allah yang bangkit dan hidup. Dan memang ada yang menanyakan kepada saya, Pasti sering ya? sering, apa nggak kecewa sama Tuhan? Udah melayani Tuhan 40 tahun lebih, banyak ke daerah-daerah, kamu nggak kecewa? Saya bilang, justru di saat seperti ini, saya tidak mau bikin Tuhan kecewa sama saya. Karena Dia sudah terlalu baik. Dia mengampuni dosa-dosa saya. Dan kalau saya pergi dari dunia ini kepada alam keabadian, Yesus sudah berjanji dan Dia nggak bisa bohong. Dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke sana menjadikan tempat bagimu, dan setelah itu aku datang menjemput engkau kembali tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi penderitaan yang kita alami sekarang tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti di dalam kekekalan, dan kita akan duduk dalam perjamuan yang abadi bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Jadi ketika saya mengalami susah ini, mungkin Tuhan mau melihat cinta saya kepada Tuhan. Kalau kita lagi senang, kita bilang aku mau cinta Yesus selamanya, itu biasa. Tapi ketika kita lagi at the lowest part of our life gitu, di dalam sakit penyakit, ini juga nggak murah dananya, macam-macam. Tapi saya tetap mau melakukan 5 hal. Pertama, saya ya pasti berdoa, karena Tuhan hanya sejauh doa. Kemudian saya ikhtiar, saya tetap berusaha hidup sehat, berobat. Kemudian saya ikhlas, kemudian berserah kepada Tuhan, dan bersyukur selalu, sehingga dapat melewati ini dengan ringan. Dan pasti kalau rumah saya udah jadi, di alam keabadian, Tuhan akan menjemput saya. Tapi kerinduan saya, entah saya hidup atau saya mati, semua hanyalah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Saya begitu terhormat hari ini ya, terhormat, merasa diberkati sekali karena living legend ada di hadapan kita gitu, yang sebentar lagi mau usia 70 tahun. 70. Tanggal 21 Mei ini. Memang saya berdoa 19 tahun lalu, karena 19 tahun lalu ketika saya kena kanker pertama kali, dokter bilang mungkin kurang lebih umur kamu tinggal 6 bulan. 6 bulan? Karena sudah metastase dan tingkat keganasannya tinggi. Secara medis nggak ada harapan. Tapi untung dokternya anak Tuhan. Jadi dia bilang, tapi pada Yesus kamu punya harapan. Ya. Karena itu saya berdoa, kalau boleh Tuhan dimasmurkan itu umur manusia sampai 70. Kalau boleh, tapi terserah Tuhan. Kalau boleh saya sampai umur 70. Ya, kita lihat 21, berapa kali saya kena, 3 kali saya relapse. Terakhir hampir saya nggak bisa napas. Tapi saya bilang, kalau boleh Tuhan, tunggulah sampai 21 Mei saya 70. Tapi terserahlah pada Tuhan. Dan itulah doa saya. Gila ya, keren banget. Maksudnya di usia yang 70, dan biasanya kan saya kalau setiap ketemu sama Kak Meike tuh selalu bilang anak mudanya belum mati gitu ya. Kalau di film-film tuh anak muda nggak boleh mati, jadi kita tenang aja, santai, penonton santai gitu. Dan kenapa saya bilang hari ini buat saya ini sangat terhormat, karena
biasanya pada umumnya orang membuat satu karya, kayak saya nih hari ini menulis lagu dan bersama dengan teman-teman kita mengusahakan satu karya ini ya Kak, untuk tribute kepada seseorang yang jadi inspirasi kami hari ini, yang menjadi berkat, yaitu Kak Meike Lolong, dan orangnya masih keren, masih ini sehat dikit, segar dikit langsung pelayanan lagi ya. Ini memang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi artinya biasanya kita kan tribute itu ketika orangnya sudah berangkat gitu, udah check out gitu. Tapi hari ini bukan sesuatu yang mendahului, tapi justru kita mau luar biasa gitu ya. Kita mau memberikan satu apresiasi. Saya pikir dia juga akan memberikan kemuliaan yang tertinggi buat Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita mau bilang sama seorang Kak Meike, you are our inspiration, yang sudah jadi berkat. Bagaimana display kebaikan Tuhan itu, dan dia melakukannya dengan setia sampai pada akhirnya nanti Tuhan panggil, gitu ya Kak. Saya juga sangat berterima kasih untuk Dewi dan teman-teman yang membuat ini untuk saya surprise. Karena saya baru tahu gitu. Saya baru tahu. Tapi jadi nggak surprise ya? Saya juga baru tahu sehari 2 hari lalu yang ada surat itu. Karena saya pikir bukan seperti tribute atau apa, maka saya pribadi merasa terhormat kalau dan juga bersyukur kalau penderitaan yang saya alami bisa menjadi berkat untuk sesama. Itu saya bersyukur gitu. Jadi terima kasih Tuhan Yesus yang menguatkan saya sehingga apa yang saya alami bisa memberkati sesama. Terima kasih Dewi, terima kasih juga semua teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih.